Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Oke kalau begitu, aku akan menjaga di luar. Jika ada sesuatu, kamu bisa segera memanggilku. Rancang masih terlihat khawatir, menatap Xiaoyan dan berkata, mendengar ini, Xiaoyan merasakan arus hangat di hatinya. Rancang memperlakukannya dengan tulus dan selalu merawat Xiaoyan dengan baik. Karena ada kakak Rancang, Xiaoyan juga tidak menolak untuk hal semacam ini. Menolak akan membuat Rancang tidak bahagia. Rancang tersenyum dan mengangguk, dan segera merintahkan para penjaga untuk mengirim Xiaoyan ke aula penjara guntur. Aula penjara guntur memiliki total 6 lantai. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat tahanannya. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah lantainya, semakin kuat kekuatan petirnya. Dengan kekuatan fisik adik laki-laki hari ini, dia paling banyak bisa masuk ke lantai 4. Jika yang pertama tidak disarankan, kamu pergi ke sana. Kekuatan guntur di sana bisa dengan mudah menghancurkan mereka yang berada di bawah Dewa Petarung Bintang 7. Jadi, Anda harus berhati-hati dan jangan berlebihan. Sebelumnya masuk, Rancang memperingatkan lagi. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan penjaga membawa Xiaoyan perlahan ke aula penjara guntur. Namun, para penjaga hanya membawa Xiaoyan ke pintu masuk aula penjara guntur, dan sudah ada busur listrik yang berkedip-kedip. Dan kemudian para penjaga menyerahkan kartu guntur kepada Xiaoyan. Hancurkan kartu guntur dan Anda bisa meninggalkannya. Para penjaga sepertinya tidak mengetahui identitas Xiaoyan, karena mereka menjaga di sini dari awal hingga akhir, dan mereka tidak mengetahui banyak hal. Mereka hanya tahu bahwa itu dikirim oleh Rancang, jadi mereka harus menjaganya dengan hati-hati. Xiaoyan mengambil kartu guntur dan berjalan menuju aula penjara guntur tanpa menoleh ke belakang. Melihat bagian belakang Xiaoyan masuk, Rancang tidak pergi, dan banyak penjaga segera mengelilinginya. Minum atau bermain catur, kamu pilih. Rancang tertawa, dan semua penjaga tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Minum dan bermain catur. Rancang berteman dengan para penjaga ini. Terlihat bahwa Rancang sering datang ke sini. Dan Rancang lembut dan tulus, serta memiliki banyak teman. Saat Rancang bergaul, dia selalu terasa sangat nyaman. Dewa Rancang, siapa orang yang baru saja masuki balai penjara guntur? Para penjaga melirik ke Rancang dengan rasa ingin tahu. Adik laki-lakiku, Rancang menjawab. Adik laki-laki. Aku ingat Rancang punya adik perempuan junior dan saudara laki-laki lainnya. Penjaga memandang Rancang dengan curiga. Identitas adik laki-laki saya tidak sederhana. Saya tidak ingin menakut-nakuti kalian semua dengan mengatakannya. Rancang tertawa. Sekelompok orang duduk-duduk dan minum gelas anggur mereka. Mendengar apa yang dikatakan Rancang, mereka semua memandang Rancang dengan rasa ingin tahu. Karena bagaimanapun juga, mereka belum pernah mendengar Rancang memiliki adik laki-laki. Dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan saya percaya bahwa adik laki-laki saya juga akan menjadi penguasa baru dunia sensi di masa depan. Rancang tertawa. Dia tertawa keras, dan semua penjaga menunjukkan mata yang sangat terkejut. Rancang berkata, pria yang baru saja masuki balai penjara guntur adalah Yang Mulia. Tentu saja. Hah? Oh, tidak. Kami tidak memberi hormat. Jadi kami mengabaikan Yang Mulia. Awalnya saya pikir itu adalah pendosa yang dibawa oleh Rancang. Tetapi tidak ada yang mengira itu adalah Yang Mulia. Meskipun Rancang menghibur semua orang, tetapi setelah mendengar bahwa Yang Mulia memasuki aula penjara guntur, semua penjaga menjadi lebih gugup dan sulit untuk bersantai
dan mengobrol dengan rancang seperti sebelumnya. Mereka semua berpikir sendiri. Setelah Xiaoyan keluar, mereka harus memberi hormat dengan benar. Itu adalah pria legendaris di seluruh dunia sensi. Banyak anak yang tumbuh di alam dewa kuno mendengarkan cerita yang mulia. Dan di dalam hati mereka, yang mulia adalah yang tertinggi. Para dewa juga keyakinan di hati mereka. Lantai pertama aula penjara Guntur. Ketika Xiaoyan berjalan ke aula penjara Guntur dan mengangkat kepalanya, angin kencang menderu ke arahnya. Duar! Pada titik ini, Xiaoyan mengangkat tinjunya dan tiba-tiba meledak. Guntur membuat suara keras dan tubuh Xiaoyan tetap tidak bergerak. Melihat sekelilingnya penuh dengan sosok, ada ratusan orang menatap Xiaoyan serempak dengan mata penuh permusuhan. Baru di sini, katakan padaku, apa yang kamu lakukan untuk dikurung di sini? Suara gelisah segera keluar, menatap Xiaoyan dengan ganas. Ini adalah pendatang baru yang dikurung di sini, karena Xiaoyan berniat untuk menggertak dan menekan. Xiaoyan sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan berkata perlahan, "Siapa yang terkuat di antara kalian? Keluar dan bertarung." Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang saling memandang, berhenti lalu tertawa keras. "Nak, jangan terlalu gila. Masuk di sini, saya menyarankan Anda untuk mengikuti aturan. Jika seseorang mati di sini, mereka akan menghukum kami paling banyak. Tetapi itu tidak layak kehilangan kehidupan Anda." Xiaoyan memandang kerumunan dan perlahan melangkah maju, hanya untuk melihat bahwa ketika telapak kaki menyentuh tanah, tiba-tiba ada kejutan dan gelombang api melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, menjatuhkan semua penonton ke belakang. Ada seteguk besar darah yang keluar. Dia memandang Xiaoyan dengan ngeri. Sungguh kekuatan yang kuat. Bukankah benar bahwa orang-orang yang dipenjara di tingkat pertama tidak dapat melampaui Dewa Petarung Bintang 5? Siapa pemimpinnya? Xiaoyan bertanya lagi. Pada saat ini, sosok dari sisi jauh perlahan berdiri dan menatap Xiaoyan. "Orang sombong, mencari kematian." Sosok mendengus dingin datang dari ujung, dan kerumunan berpisah ketika mereka mendengar suara itu. Di ujung kerumunan, ada seorang pria tinggi botak dengan sosok yang kuat, dan dia menatap Xiaoyan dengan garang. "Jika saya tidak memukul Anda, panggil saya ayah. Lihat triknya." Duar, 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 duar. "Ayah! Ayah berhenti! Aku menyerah!" Hidung pria botak itu memar dan wajahnya bengkak. 2 garis mimisan mengalir. Dia memeluk paha Xiaoyan dan berulang kali memohon belas kasihan. Semua orang segera mundur dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dari awal sampai akhir, dalam beberapa tarikan nafas, pria botak tidak ada cara untuk melawan. "Katakan padaku, apa yang terjadi di sini?" Xiaoyan memandangi kepala botak itu dengan acuh tak acuh dan menendangnya dari pahanya. Situasinya, pria botak itu menunjukkan keraguan. Xiaoyan menatapnya tajam. Kepala botak itu berkata dengan tergesa-gesa karena ketakutan, "Apakah akan ada guntur yang mendarat di sini?" Xiaoyan langsung ke intinya. Dia datang ke sini untuk menemukan kekuatan guntur yang lebih kuat. Ya. Begitu pertempuran pecah, akan ada guntur hukuman ilahi," kata pria botak itu. Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. "Oh, begitukah? Aduh, ayah, kenapa kau memukulku?" "Aku akan mencoba melihat apakah ada hukuman dewa dari langit." Pada saat ini, petir tebal berkumpul di langit seketika dan kemudian dengan keras mengalir ke arah Xiaoyan dan kepala botak. "Sialan!" Melihat guntur hukuman ilahi bergulir, pria botak itu sangat ketakutan, berguling dan merangkak, menghindar ke samping. "Jika kamu terkena guntur hukuman ilahi ini, kamu akan terluka parah jika kamu tidak mati."
Melihat gemuruh guntur hukuman ilahi, sosok-sosok di sekitarnya berpencar seperti tikus melihat seekor kucing, mencari tempat berlindung yang harus dihindari. Terlihat sangat takut dengan kekuatan guntur hukuman ilahi. Semua orang mengelak, kecuali tempat guntur hukuman ilahi akan jatuh. Xiaoyan berdiri tegak, menatap guntur hukuman ilahi yang akan jatuh. Matanya acuh tak acuh, dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindari. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia gila? Guntur hukuman ilahi semacam ini bisa dihindari sama sekali. Mungkinkah otaknya sakit? Duar! Di bawah tatapan ngeri semua orang, guntur hukuman ilahi mengalir turun, menutupi Xiaoyan secara langsung dan menghilang perlahan setelah suara keras. Setelah cahaya guntur menghilang, saya melihat Xiaoyan yang masih berdiri tegak dan masih ada busur listrik yang berkedip-kedip di tubuhnya saat ini. Tetapi dia sepertinya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Guntur menghukum ilahi, menarik sekali. Kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya sangat kuat, dan saya bahkan merasa sedikit aneh. Mungkinkah kekuatan guntur di aula penjara guntur juga berasal dari jantung guntur? Xiaoyan yang disambar petir terlihat sangat tertarik. Sepertinya dia tidak tersambar petir, tapi dia sepertinya sedang mencicipi beberapa jenis makanan. Dia terus melantunkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia mengomentari makanan ini. Namun, semua orang merasa sangat aneh dengan pemandangan ini. Mereka semua memandang Xiaoyan dengan curiga, dengan garis-garis hitam di seluruh kepala mereka. Sama sekali tidak menyadari siapa orang itu. Sepertinya kita mengabaikan satu hal. Lihat dia, apa ada yang aneh dengannya? Di antara kerumunan, seseorang menilai Xiaoyan, dan pada saat ini dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Semua orang memandang Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Semua mengerutkan kening, seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sampai orang yang mengajukan pertanyaan berbicara lagi. Tidakkah kamu menyadari bahwa ada penggaris besar di punggungnya? Setelah suara itu keluar, terdengar suara-suara terkejut. Hah? Melihat punggung Xiaoyan, dia bukan penjahat yang dipenjara di sini. Karena semua penjahat yang masuk ke sini akan dilucuti semua barang miliknya, dan semua cincin akan disita, termasuk senjata. Tidak ada seorang pun di sini dengan senjata. Hampir tidak ada seorang pun di aula penjara guntur yang datang untuk menyelidiki. Para penjaga dapat mengetahuinya secara sekilas. Yang paling penting adalah bahwa Xiaoyan dikirim ke sana oleh para penjaga. Semua orang mengira Xiaoyan adalah orang pendosa. Jelas semua orang telah disesatkan. Sosok di depan saya mungkin bukan orang pendosa. Dia seharusnya datang ke balai penjara guntur untuk mencari orang kuat tertentu untuk pergi ke dewa. Seperti yang semua orang duga, mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke orang-orang di sekitarnya. Mengapa aku memiliki firasat buruk? Aku juga. Melihat Xiaoyan perlahan mengeluarkan 8 penguasa Suan, api dan guntur muncul dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Semuanya, tolong datang dan mati, teriak Xiaoyan. Bahkan jika kita adalah seorang berdosa, kita tidak bisa diintimidasi begitu saja. Berhenti bicara omong kosong, lihat pedangnya. Duar. Saat berikutnya, seluruh lantai pertama berteriak satu demi satu. Dan semua penjaga di luar aula penjara guntur, termasuk Rancang, menunjukkan keraguan. Segera terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, menutupi suara teriakan itu. Xiaoyan berdiri di udara aula utama di lantai pertama. Guntur hukuman ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan, dan lautan guntur seluas 90.000 meter persegi
sekali lagi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 91.000, 92.000 persegi. Petir hukuman ilahi memborbardir tubuh Sioyen. Hanya dia yang bisa memahami rasa sakitnya. Tetapi untuk meningkatkan kekuatan fisik, hanya dengan bertahan dalam rasa sakit yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa, kekuatan fisik dapat diperkuat. 95.000 persegi. Jika seseorang melihat sekeliling, sekelompok orang telah mundur ke tepi terluar aula utama, dan mata mereka memandang Sioyen lebih mengerikan daripada melihat guntur hukuman ilahi. Apakah tidak ada lagi guntur? Gumam Sioyen. Sioyen berdiri di udara dan melihat sekeliling. Semuanya tempat di mana dia bisa bersembunyi adalah sosok yang bersembunyi. Tidak ada guntur lagi, maka saya hanya dapat mengundang Anda untuk mati. Dewa, maafkan saya. Mengapa Anda tidak pergi ke lantai 5? Guntur hukuman ilahi di sana pasti bisa memenuhi kebutuhan dewa. Saya benar-benar tidak tahan. Pria botak itu datang ke depan Sioyen. Wajahnya memar dan wajahnya bengkak. Dan dia tidak pernah merasa lebih baik. Sepertinya dia dipukuli dengan serius. Begitu dia mengatakan ini, semua orang hampir menangis. Lantai 5. Bagaimana menuju ke sana? Sioyen mendengar bahwa api dari 8 penguasa berat Suan di tangannya perlahan memudar. Dewa hanya perlu terbang menuju puncak. Pria botak itu berkata, "Oh, bukankah itu berarti Anda juga bisa pergi ke lantai 5? Sioyen memandang pria botak itu dan berkata, "Dewa bercanda. Dengan kekuatan kita, aku takut guntur hukuman ilahi dapat menjatuhkan kita dari tubuh kita. Terlebih lagi, para penjahat yang dipenjara di lantai 5 lebih kuat. Kami tidak ingin mencari kematian." Pria botak itu tersenyum kecut. Melihat penampilan pria itu, Sioyen juga merasa sedikit tertekan. Oke, kalau begitu kalian semua memiliki kesempatan untuk mengundang semua orang untuk mati dan selamat tinggal. Sioyen berkata sambil tersenyum. Sosoknya perlahan menyapu ke atas dan semua orang menangis dengan gembira. Dewa berharap kamu akan dipromosikan dengan mantap. Benar-benar jangan kembali lagi. Kami tidak tahan. Di tengah tawa keras Sioyen, dia memasuki lantai kelima aula penjara guntur dari paling atas. Setelah menyaksikan dewa pergi, semua orang menghela nafas lega. Mereka tidak berani menggertak pendatang baru pada saat ini. Semua orang yang baru saja bersantai tiba-tiba mendengar suara yang akrab lagi. "Semuanya, tolong mati!" Begitu suara itu keluar, kepala semua orang menciut ketakutan. Jangan takut, itu datang dari lantai 5. Orang-orang di lantai 5 sangat menyedihkan. Aku tidak tahu mengapa, tapi sekarang aku merasa hukuman guntur ilahi tidak begitu penuh kebencian. Sudah lama sekali sejak aku memasuki aula penjara guntur, untuk pertama kalinya aku merasa terhina. Di luar aula penjara guntur, semua penjaga menyaksikan apa yang terjadi di sana. Semuanya menunjukkan kepahitan. Pada saat ini, mereka merasa sedikit kasihan pada para pendosa yang ditahan di aula penjara guntur. Tidak terkecuali lantai 5. Setelah suara pertempuran keluar, terdengar teriakan satu demi satu, dan segera terdengar gemuruh guntur yang memekakkan telinga.